Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 17 di bawah sorotan tema hati yang berkobar-kobar dengan cinta kepada Tuhan. Hati yang berkobar-kobar dengan cinta kepada Tuhan. Sekali lagi saya undang kita sama-sama berdiri dan kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. 1, 2, 3. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-nukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar ditamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Amin. Silakan duduk. Ayat yang ke-17 saya jadikan tema khotbah ini, ya. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini, kalimat ini ditulis sebagai berikut. Cintaku untuk rumahmu ya Allah membakar hatiku. Jadi kita ibaratkan cinta itu api dan hati itu minyak. Maka ketika cinta itu membakar hati minyak, maka api berkobar-kobar. Jadi itulah hati yang berkobar-kobar dengan cinta kepada Tuhan. Ayat ini, kalimat ini dikutip dari perkataan Daud sebenarnya. Dalam Mazmur berkata, dia katakan, cinta untuk rumahmu menghanguskan hatiku. Atau cintaku untuk rumahmu ya Allah membakar hatiku, sehingga hatiku berkobar-kobar dengan cinta kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, saya akan menyampaikan 3 pokok penting dalam sorotan tema ini. Ada 3 kebenaran yang perlu saya sampaikan di bawah sorotan tema ini. Pertama, cinta yang berkobar-kobar memperjuangkan kebersihan dan keindahan rumah Tuhan. Cinta yang berkobar-kobar kepada Tuhan memperjuangkan kebersihan dan keindahan rumah Tuhan. Seperti yang kita baca bahwa di dalam bait suci itu didapati Yesus, ada pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Lalu Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Ayat 16. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Pertanyaannya, kenapa Yesus sampai marah?
sampai buat cambuk. Saudara kekasih Tuhan, sebenarnya yang dijual situ adalah kambing domba, lembu yang akan dipersembahkan. Ya, merpati-merpati yang akan dipersembahkan. Uang-uang yang akan dipersembahkan. Karena tidak sembarang lembu, kambing, domba dipersembahkan kepada Tuhan dalam standar imamat perjanjian lama, tidak sembarang. Itu tidak bercacat sama sekali. Sudah disampaikan ciri-cirinya, tidak bercacat sama sekali, termasuk merpati. Maka kambing, domba, lembu ini dan merpati ini sudah diperiksa oleh imam-imam yang berwenang memeriksanya. Ya, tidak seperti kita asal kita bawa saja, tapi di standar perjanjian lama itu diperiksa, saudara. Kalau ada yang tidak sempurna, ada yang cacat, itu Tuhan tidak terima. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Maleakhi, Tuhan murka bagi orang Israel karena membawa korban yang cacat, yang timpang, yang buta, yang sakit, yang kurus. Anda boleh baca di dalam Maleakhi, Tuhan murka Israel. Tuhan bilang, coba kamu bawa ke bupatimu. Apa bupatimu bisa terima itu lembu, kambing, domba yang buta, yang bintang, yang kurus? Itu sebabnya mesti diperiksa oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Dan ada orang memperdagangkannya, semua itu yang sudah diperiksa. Demikian dengan merpati. Kemudian apa? Dengan uang, saudara. Di Israel waktu itu mempunyai dua mata uang. Ada mata uang Roma dan ada mata uang Israel. Dan mata uang Israel yang boleh dipersembahkan, tidak boleh mempersembahkan mata uang Roma. Maka di situ ada penukar uang. Siapkan uang Israel untuk ditukar dengan mereka yang tidak punya uang Israel untuk dipersembahkan. Tetapi kenapa Tuhan usir mereka? Karena yang seharusnya masuk dalam halaman, karena di halaman situlah ya lembu, sapi, kambing, domba disembelih dan dibakar. Yang seharusnya masuk dalam halaman adalah yang sudah dipilih untuk dipersembahkan, bukan yang belum dipilih. Seharusnya tempat menjual itu di luar halaman, bukan di halaman. Seharusnya di luar halaman. Karena mereka menjualnya di dalam halaman. Anda bisa bayangkan lembu, sapi, kambing, domba di halaman, maaf kata, penuh dengan halaman, dengan orang-orang yang menjual. Merpati otomatis merpati pakai itu jangkar, ya penuh dengan jangkar. Meja-meja untuk penukar uang di halaman. Padahal sejak halaman itu di sana ada misbah korban bakaran yang bisa masuk, yang akan dipersembahkan, belum dijual, yang bukannya dijual. Bisa bayangkan itu kotor dan semraut, saudara. Tuhan tidak suka dengan yang kotor dan semraut di rumahnya. Di 3 Injil, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus berkata, jangan kamu jadikan rumah Bapakku rumah penyamun. Kenapa? Berarti ada kesalahan di sana. Ada ketidakjujuran di sana. Bisa saja para penjual itu, para pedagang itu main calling dengan orang yang menentukan ini labelnya halal apa tidak. Anda di Indonesia, kita di Indonesia tahu apa artinya ada label halal dan tidak halal. Ya, biasanya kalau kita beli barang-barang halal, itu sudah diperiksa oleh satu lembaga, ya. Kalau di Indonesia saya tidak perlu sebut namanya, Anda sudah tahu. Itu yang beri label jualan halal. Bisa bermain dengan orang yang memberi label yang sebenarnya tidak halal, tapi dibuat jadi halal. Itu penyamun, itu perampok. Sebenarnya cacat, tapi dibilang tidak cacat. Bisa dalam transaksi itu ada kong kali kong, ada kerugian dari pemerasan.
Kenapa? Kan ini keuntungan untuk pribadi atau keluarga yang berdagang. Bukan dipakai, keuntungannya bukan untuk gereja. Kalau kita sih ya jual roti di halaman sana, handuk itu kan bersih-bersih banget. Dan lagi untungnya bukan untuk perorangan, untuk pelayanan. Tapi mereka itu memang ada kesalahan. Dan Anda bisa bayangkan, Yesus dengan marah membuat cambuk dari tali. Mungkin dicambuklah mereka itu. Kita coba ulangi ayat yang ke-15. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba. Mungkin saja apakah orangnya dicambuk, tapi mungkin minimal kambing domba, lembu itu dicambuk. Dengan semua kambing domba, lembu, penukar-penukar ya, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kenapa, saudara? Ayat 17 itu kan ada cinta yang berkobar-kobar kepada rumah Tuhan. Cinta yang berkobar-kobar kepada Tuhan. Tidak ada orang mencintai rumah Tuhan tanpa mencintai Tuhan. Tidak ada itu. Tidak ada orang suka rumah Tuhan tanpa suka Tuhan. Ekspresi mencintai rumah Tuhan adalah ekspresi dari cinta kepada Tuhan. Kenapa? Karena rumah Tuhan adalah tempat untuk berdoa, tempat untuk menyembah, tempat untuk memuja, tempat untuk minta rahmat Tuhan. Itu sebabnya orang yang hatinya berkobar-kobar kepada cinta kepada Tuhan, pasti dia akan perjuangkan agar rumah di mana kita menyembah Tuhan itu bersih dan indah. Bersih dan indah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, saya tahu, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua Efata, jemaat Efata adalah orang yang berkobar-kobar dengan cinta pada Tuhan dan juga cinta rumah Tuhan. Maka dalam rapat program Badan Pekerja Sidang Jemaat ada muncul ungkapan rumah Tuhan ini sudah rasanya perlu dibenahi. Kalau orang datang bawa proposal, jemaat ini bisa sumbang sampai 40 jutaan. Itu kita ambil bagian di gereja luar. Apalagi rumah kita, rumah Tuhan di mana kita beribadah, kita menyembah. Catnya sudah sepertinya harus diperbaiki. Kosen-kosen ada yang rusak. Falafon harus diperbaiki. Dan lain sebagainya, lingkungan harus diperbaiki. Semua itu adalah ungkapan cinta yang berkobar-kobar kepada Tuhan, yang diekspresikan kepada cinta rumahmu membakar semangatku. Dan saya yakin sekali seluruh anggota jemaat Efata memiliki hati yang berkobar-kobar dengan cinta kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta yang berkobar-kobar memberikan persembahan untuk rumah Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan Bapak Ibu pelan-pelan. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaat itu, segenap Israel, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar, pekerjaan membangun rumah Tuhan. Salomo diangkat Tuhan jadi raja dengan tugas utama membangun bait suci yang diimpikan Daud. Sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Sebab bukanlah untuk manusia rumah ini, tapi untuk Tuhan Allah, saudara-saudaraku. Bukan untuk pendeta, bukan untuk majelis,
bukan untuk pengurus, ini adalah untuk Tuhan Allah kita. Ayat 2. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Waktu itu baru mau direncanakan dibangun. Batu permata soham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal, dan sangat banyak tualang. Lagi pula kata Daud, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Dalam posisinya sebagai raja, dia gunakan wewenangnya untuk mengumpulkan bahan-bahan pembangunan rumah Tuhan. Dalam peperangan demi peperangan selalu menang. Ada emas, perak, tembaga yang dijarah, dan seluruhnya itu difokuskan untuk pembangunan rumah Tuhan. Tapi dia katakan, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Berapa terus? 3.000 talenta emas. 1 talenta 34 kilogram. Kali saja berapa gram? Ya, 1 talenta 34 kilogram kali 3.000. Kali berapa gram? Dari emas Ofir, emas yang terbaik. Dan 7.000 talenta perak murni kali 34 kilogram untuk menyalut dinding ruangan. Terus, yakni emas untuk barang-barang emas, dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Kita stop di situ dulu. Pada hari Minggu yang lalu, sesudah ibadah, kalau saya salah ya, kami pengurus dan tutor sidang rapat pembentukan panitia. Dan kita telah sepakat melalui rapat itu, Pak Paulus dipercayakan ketua panitia, Pak Peter Bunda dipercayakan sekretaris, Pak Yonas Sesa dipercayakan bendahara, Pak Yohanes Padang dipercayakan ketua seksi usaha, dan Pak Ruben sebagai wakil, ada ketua seksi konsumsi Ibu Ripka, dan seterusnya. Setelah mereka terpilih, Pak Paulus bilang begini, Bapak Ibu Saudara telah mempercayakan saya sebagai ketua panitia. Kalau bisa saya minta, kita mulai dengan kita yang hadir, berikan pengakuan iman. Maka terjadilah pengakuan iman. Beberapa orang mencapai 90 juta sekian ya Pak Peter ya, 90 sekian. Dengan kesepakatan dicicil dalam tempo 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan Bapak Ibu? 24 bulan ya. Coba kita hitung saja. Kalau 50.000 per bulan berapa itu? Coba 1.200.000 kan? 50.000 berapa persen? Oh, pulsa saja lebih dari 50.000. Ini 1 bulan. Betul ya? Kalau 50.000 kan berarti 1.200.000. Kalau 100.000 berarti 2.400.000. 24 bulan loh. Kalau 250.000 berarti berapa? 3 juta. Kalau 500 berarti 12 juta. Kalau 1 juta berarti 24 juta. Kalau 2 juta berarti 40. Ya. Sebenarnya itu ringan karena 24 bulan. Bapak Ibu, kita mundur lagi ayat 4.
Oh ya, ayat 5 tetap. Kita mundur lagi. Ya. Maka pertanyaan yang sama, ayat 4. Ayat 5. Pertanyaan yang diajukan oleh Daud. Hari ini juga saya ajukan bagi Bapak Ibu. Siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan lewat kebutuhan ini? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya gambarkan kebutuhan apa yang harus kerjakan panitia. Ruangan di gedung ini harus dicat luar dalam. Ada kosen yang harus diperbaiki. Ada bagian pelapon yang harus diperbaiki dan juga dicat. Ada les pelang di sana. Ada raba keliling kiri kanan dan tehel halaman pastori. Itu bagian pertama yang menjadi tanggung jawab. Kemudian ada bagian belakang, kita akan tambah kamar mandi jadi 4 kotak. Di atasnya dicor dari pinggir sana sampai di pastori lantai 2. Di atasnya kita akan buat gudang supaya ibu-ibu punya barang-barang aman. Di situ juga ada tangki air. Itu bagian kedua. Bagian ketiga adalah pagar di samping ini dengan bak permandian, bak petisan dengan kanopi supaya kalau ada kegiatan-kegiatan kita tidak pusing lagi dengan tenda. Di depan kita akan buat paving block. Kemudian bagian keempat kita akan cor emper pastori di depan sampai di muka gereja, sehingga di atasnya itu di bawahnya aman, di atasnya kita bisa bikin taman kecil. Ada kalau ada mau datang santai-santai silakan. Semuanya untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Hati yang berkobar-kobar. Terus ayat 6. Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Ayat 7. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham. Itu uang dirham ini uang emas. 1 dirham itu 8 gram. Ya. 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Siapa silakan serahkan. Ada ketua Pak Paulus, sekretaris Pak Peter, bendahara Pak Yohanes. Kalau di habis ibadah ini Anda sudah punya keputusan, lapor. Kalau belum mungkin besok lusa sampaikan Pak Yona di sana dan Pak Paulus di sini, Pak Peter, silakan. Terus bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Memberi dengan sukacita. Dalam perjanjian baru dikatakan berilah dengan sukacita dan sukarela, bukan terpaksa dan bukan bersungut-sungut, karena persembahan yang terpaksa dan bersungut-sungut tidak berkenan pada Tuhan. Dan saya yakin Ephatha, orang yang suka memberi dengan sukarela, sudah terbukti saudara-saudara. Mulai dari pembangunan rumah ini kita memberi bantuan, orang-orang datang bawa proposal. Lanjut. Ya, saudara-saudara. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Nah, saudara-saudara, saya gambarkan, saya lupa tadi. Kita akan membutuhkan perkiraan 500 juta dengan tenggang waktu sedapat mungkin. Iman dan harapan kita dalam 2 tahun selesai. Itu iman dan harapan. 500 juta. Besar kesen. Besar kesen. Itu kecil di mata Tuhan. Kalau Tuhan berkati kita, coba kita hitung aset yang Tuhan kasih. Tidak hanya 500 juta loh, ya. Cuma kalau misalnya 50.000 saja sebulan, 1.200.000 itu. 100.000 satu bulan, sudah 2.400.000 itu. Ringan saudara.
500 itu. Dan bukan hanya keluarga loh, semua yang berpenghasilan. Kalaupun ada yang belum punya pekerjaan tapi punya iman, kan iman mendatangkan yang tidak ada menjadi ada. Iya tahu? Saya tahu saudara. Ya. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terus, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Maka lahirlah lagu, ya Tuhan, punyamulah. Itu dikutip dari perkataan Daud ini. Ya, lanjut. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Anda harus tahu kekayaan dan kemuliaan berasal dari Tuhan. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Lanjut. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terus, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Orang memberi persembahan yang besar, orang yang punya hati memberi persembahan adalah satu kasih karunia dari Tuhan. Anda boleh lihat orang punya kekayaan banyak, tapi sulit memberi, baik terhadap pekerjaan itu maupun terhadap sesama. Tapi kalau Anda suka memberi, itu kasih karunia, itu kesempatan. Ya. Itu kesempatan. Sebelum saya lanjut dengan kalimat merah itu, saya ceritakan 3 kesaksian. Ada kesaksian nyata. Waktu saya praktik di Terampil tahun 1981, pendeta itu percayakan saya dalam pelayanan. Pendeta itu GPSD tapi dia ikut kegiatan kabar mempelai. Karena dia muridnya Jono. Setiap waktu itu ada kegiatan kabar mempelai cukup banyak dan setiap pergi selalu saya yang ditugaskan menangani seluruh pelayanan. Satu ketika beliau pergi dan saya datang satu tamu dari Kudus. Ya, ada kota namanya Kudus di Jawa, ya. Walaupun orang-orang di kota itu tidak semuanya Kudus, tapi kotanya nama Kudus. Kami sering ada kegiatan di sana. Dia perkenalkan dirinya, dia dari Kudus, jadi gereja Jawa. Dia bicara dengan Ibu Rohani bilang, bicara dengan Bro Daniel karena Bapak Gembala percayakan Bro Daniel dalam segala hal. Dia sampaikan bahwa di gereja saya mau menyumbang untuk kebutuhan di gereja. Tapi Bapak Pendeta saya bilang, tidak ada lagi kesempatan untuk Anda. Semuanya sudah ditangani. Tidak ada kekurangan keuangan dimanapun, di segala bidang. Silakan cari gereja di desa. Maka dia cari-cari dapatlah. Ya, saya sedang berdoa di gereja lalu datang. Dia sampaikan, bro, ya om, ya kalau sana, kalau Jawa, kalau pendeta sama Tuhan dipanggil om. Om, apa yang diperlukan di gereja ini? Saya bilang pelapon luar belum ada. Kemudian mungkin rabak di luar belum ada juga. Oke, nanti saya yang tanggulangi itu. Lalu pendeta punya tanggungan berapa? Saya bilang pendeta punya 1 istri, 1 anak, 1 mama, dan termasuk saya pengerja. Oh, nanti saya tanggung biaya hidupnya tiap bulan. Ya, dia bawa amplop. Dikasih Rohani bilang dah, kasih bro. Dikasih masih bilang dah. Saya buka peti per bulan, saya bilang kasih masuk di situ. Saya tidak berhak memegang itu. Gitulah, saya doa. Lalu pendeta pulang, saya lapor. Tidak lama kemudian saya dicopot dari kelas, lalu saya dibawa ke sini, ditugaskan di sini jadi gembala. Beberapa bulan di sini saya
kirim surat kepada almarhum Pak Pendeta Stefanus Sudarto. Om, benarkah orang itu datang? Iya bro, sudah dipasang itu pelaponnya di luar bro. Tahil di luar sudah dipasang. Tiap bulan dikasih kami biaya itu. Ya, untung dia masih ada gereja di desa. Kalau seandainya di desa di tempat lain tidak ada kesempatan lagi untuk menabur, dia tidak akan punya kesempatan. Ngapain dengan uangnya? Cerita yang kedua, di satu gereja, ya, ada kebutuhan besar di gereja. Ada satu anggota jemaat yang cukup kaya dan menghadap pendeta. Pak Pendeta, biar semua biaya saya tanggung sendiri, tidak perlu untuk jemaat. Pak Pendeta tidak terima. Apa kata pendeta? Kamu tidak boleh monopoli kesempatan untuk menabur. Seluruh jemaat mesti dikasih kesempatan. Pendeta tidak terima itu. Nah saudara, ini bukan beban, ini kesempatan untuk menabur saudara. Menabur di ladang Tuhan. Karena kesempatan tidak selalu ada. Dalam bahasa Yunani, kairos itu, kesempatan untuk situasi tertentu tidak selalu ada. Cerita yang ketiga, ya, ada satu gereja, mulai dari gereja kecil banget, gereja sederhana, belum ada listrik, apalagi yang namanya ASEAN tidak ada. Ya, gereja mungkin ya masih gereja kampung. Seseorang berjanji, Pak Pendeta, beta yang saya akan belikan lampu Petromax. Siapa yang masih kenal lampu Petromax? Yang dipompa-pompa, ya. Dia janji saudara-saudara. Tapi janji tinggal janji, dan dusta apa perlente berjalan terus. Dia tidak pernah memenuhi janjinya. Sampai gereja itu diberkati, sampai gereja itu dibangun dengan permanen, pelafonnya mungkin kurang lebih bagus seperti ini, dipasang lampu listrik, semua lengkap, tidak ada kekurangan. Satu ketika dia mengalami masalah hidup, badai hidup yang menerpa, yang luar biasa. Biasa kalau ada masalah kita cari-cari apa yang menjadi masalah kok sampai Tuhan timpai masalah ini. Dia ketemu, dia ingat dulu gereja masih kecil, aku janji lampu Petromax. Datang kepada pendeta, Pak Pendeta, saya mau genapi janji saya, lampu Petromax. Masih laku? Masih laku lampu Petromax? Tidak bisa lagi saudara. Yang dikasih itu yang berlaku, jangan dikasih yang tidak berlaku. Segala sesuatu ada waktunya. Manusia juga ada waktunya. Setiap orang ada waktunya. Ini waktunya kita rehat. Jangan sampai sudah lengkap semuanya bilang, aduh saya menyesal, saya tidak ambil bagian, sekarang saya ambil bagian. Di mana kau berada waktu itu? Ya, jangan menyesal. Selanjutnya doa Daud. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Terus, sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama sepertimu semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Hidup dunia ini tidak ada harapan. Bahkan di hadapan Tuhan pun, kata Daud, di bumi ini kita orang asing. Kenapa? Kenapa Paulus berkata kita melihat Tuhan dalam cermin. Cermin apa? Alkitab. Dengan mata iman kita. Sama kalau kita nonton online. Ya, kemarin saya nonton kampanye Akbar, ya, Prabowo, saya cuma lihat di cermin. Sama. Karena kita hanya orang asing di bumi. Alangkah baiknya kalau kita menanam saham atau kita punya bekal. Maka Yohanes berkata,
aku dengar suara dari sorga berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, karena mereka berhenti dari jalan mereka dan segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bukan pengetahuan, pengalaman, kekayaan, jabatan, tidak, perbuatan. Harta yang sudah dipakai jadi perbuatan, itu menyertai kita, itu bekal kita, saudara-saudara. Jadi saudara, nantinya gedung memang kita tidak bawa, tapi nilainya sudah menjadi perbuatan. Karena hanya iman dan perbuatan yang menyatu dengan roh kita. Sehingga roh kita keluar dari tubuh, itu iman dan perbuatan kita pergi menyatu. Saudara, terus, ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Lagi-lagi diulangi Daud, saudara-saudara. Terus, aku tahu ya Allahku, bahwa engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus hati. Saudara, Tuhan pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka Daud bilang, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Saudara, dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Dan dengan iman saya lihat yang hadir hari ini juga punya sifat yang sama yang disebut Daud. Saya yakin itu. Maka 500 juta itu tidak berat. Pak Paulus, Pak Peter, Pak Yonas, dan panitia tidak berat. Ya, karena Tuhan punya langit dan bumi. Ketika umat Israel pulang dari pembuangan, Tuhan marah karena mereka abaikan itu rumah Tuhan. Tapi ketika mereka mulai membangun, diberkati Tuhan, dan Tuhan bilang, aku goncangkan langit, aku alirkan berkat-berkat dari jauh-jauh kepada kamu. Terus ada 18. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Ini juga doa saya tiap pagi. Saya rindu semuanya punya hati malaikat pada Tuhan. Saya rindu semua masuk dalam bilangan orang yang diselamatkan. Saya rindu saya masuk dalam bilangan orang yang suka menyembah, memuji Tuhan. Saya rindu semuanya suka melayani Tuhan dengan apa yang bisa dilakukan. Saya rindu semua menjadi biji mata Tuhan, menjadi perhatian Tuhan secara khusus. Itu doa Daud dan doa saya. Terus, bagian ketiga, tanggapan Tuhan atas cinta yang berkobar-kobar, atas orang yang hatinya berkobar-kobar dengan cinta kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Dan saya yakin ini Tuhan bicara tentang Daud. Tuhan bilang, sungguh hatinya melekat kepadaku. Anda tidak bisa menerjemahkan bahasa lain hati yang melekat kecuali cinta yang mendalam, cinta yang berkobar-kobar. Tuhan peduli dan perhatikan, sungguh hatinya, kata Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, diluputkan dari segala ancaman. Aku akan membentenginya di pagar saudara. Kalau Tuhan yang benteng saudara, pagar saudara, tidak yang bisa tembus. Tembok Babel tebal banget, tinggi banget, tapi bisa ditembus. Yeriko temboknya tebal tinggi, tapi roboh saudara. Tapi kalau Tuhan yang pagar saudara, Anda boleh jatuh tergeletak, Anda boleh jatuh tapi tidak akan tergeletak, karena tangan Tuhan yang menopang saudara. Aku akan, kata Tuhan, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bukan kenal nama level ucapan, tapi nama secara dalam. Terus 15.
Bila ia berseru kepadaku, kata Tuhan, aku akan menjawab. Aku akan menyertai. Doanya dijawab Tuhan, bukan hanya didengar. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Perjalanan dunia kadang-kadang sesak, tapi Tuhan berjanji menyertai saudara. Bukan hanya ada di samping saudara, tapi ada dalam diri saudara dan saya. Dia akan menyertai kita dalam segala kesesakan apapun. Maka Daud berkata, sekalipun aku berjalan di lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Tongkat dan gadamu menghibur aku. Apa tongkat? Tongkat yang bisa senjata, bisa jadi tuntunan. Gada adalah alat menghalau musuh saudara. Gada Tuhan menghalau musuh saudara. Dan tongkatnya juga akan menuntun saudara dan saya. Saya lanjutkan. Belum selesai. Ya. Dan saya ulang. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya luput dan memuliakannya. Ini pengalaman Daud. Seorang gembala jadi raja. Bahkan raja yang dijamin keturunannya jadi raja loh. Cintanya berkobar-kobar. Dan salah satu, dia adalah orang yang pertama punya impian, punya rumah Tuhan yang mewah dan permanen. Dan dia mengupayakan seluruh persediaan. Maka diluputkannya Tuhan, dan Tuhan juga memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Kita butuh umur panjang, bukan sekedar senang di dunia, tapi punya kesempatan lebih banyak untuk melayani di bumi. Karena pelayanan di bumi inilah yang diperhitungkan, diberi pahala. Saudara, di sorga kita melayani tidak lagi pahalanya. Kita berada dalam situasi supernatural, semua menyembah secara otomatis. Itu tidak diperhitungkan, itu tuaian. Tapi di bumi inilah diperhitungkan seluruh pelayanan kita. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Artinya keselamatan dari Tuhan dijamin saudara. Itu klimaksnya. Keselamatan berarti ketika kita meninggal, kita akan ada di Firdaus bersama Bapak Abraham. Dan nanti hari keangkatan gereja kita bangkit, ya kita harapanlah kalau bisa hidup sampai keangkatan kita diubah, kita akan diangkat dan naik ke sorga bersama Tuhan. Terus dorongan, marilah kita berkorban untuk rumah Tuhan, tempat kita menyembah Tuhan, sebagai ungkapan kita cinta itu berkorban. Kalau orang berkata aku cinta tapi tidak mau berkorban, itu omong kosong. Cinta yang sejati pasti berkorban. Marilah kita meniru teladan Yesus Kristus dan Daud, maka Tuhan pasti berkenan dan memberkati kita. Karena dia tahu tujuan hidup kita adalah memuliakan dia. Tujuan kita mencari berkat untuk memuliakan dia. Tujuan kita cari ilmu memuliakan dia. Tujuan kita mengusahakan jabatan memuliakan dia. Tujuan kita untuk berhasil dan memuliakan dia. Maka segala sesuatu yang tujuannya untuk Tuhan, pasti Tuhan berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.